Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duduk, Nak. Apa kabarnya hari ini? Nggak terlalu baik sih, Bu. Saya senang kamu tetap datang meskipun kamu merasa nggak baik ya. Itu menunjukkan keberanian. Di sini, Ibu sebagai guru bimbingan konseling di sekolah ini. Tugas Ibu membantu siswa dan memahami diri sendiri, mengatasi masalah, dan mengembangkan potensi yang kamu miliki. Hari ini, Ibu ingin mendengarkan ceritamu, supaya kamu bisa sama-sama mencari jalan terbaik untuk situasimu. Di sini, kamu bebas cerita apapun. Tidak ada yang akan menghakimi. Ruang ini aman buat kamu. Dan ada asas kerahasiaan dan asas keterbukaan. Asas kerahasiaan ini, kamu bisa cerita apapun dan cerita kamu ini tidak akan tersebar kemana-mana. Dan asas keterbukaan itu, kamu terbuka dalam cerita apa saja yang ingin diceritakan tanpa ada rasa canggung. Baik, Bu. Tujuan pertemuan ini agar kita bisa memahami apa yang kamu rasakan dan pikiran akhir-akhir ini. Saya juga ingin bantu kamu melihat situasi dari sudut pandang yang mungkin lebih sehat dan mendukung. Tapi tentu aja, saya ingin dengar kamu juga ya. Menurut kamu, apa yang kamu harapkan dari sesi ini? Saya pengen tahu sih, Bu, kenapa saya merasa terpuruk banget kemarin, tapi saya juga pengen bangkit lagi. Itu harapan yang sangat bagus. Jadi kita di sini sepakat ya. Hari ini kita akan yang pertama memahami perasaan kamu. Yang kedua menggali pikiran-pikiran yang membuat kamu merasa terpuruk. Yang ketiga mencari cara supaya bisa bangkit kembali. Apakah kamu setuju dengan 3 tujuan atau yang kamu ingin tambahkan? Setuju, Bu. Kalau kamu boleh jujur, apa yang paling mengganggu pikiran kamu di akhir-akhir ini? Nilai ujian saya rendah banget, Bu, kemarin. Padahal saya udah nyoba, tapi tetap aja. Saya bisa merasakan kekecewaan kamu. Nilai itu sangat berarti buat kamu ya? Iya, apalagi orang tua saya. Mereka berharap banget sama saya, jadi saya ngerasa kayak ngecewain mereka. Waktu kamu pertama kali lihat nilai-nilai itu, apa yang langsung muncul di kepala kamu? Apa ya, Bu, saya ngerasa saya gagal, saya nggak bisa diandalkan, saya payah. Jadi saat kamu melihat nilai itu, perasaan gagal langsung muncul dan menyalahkan diri kamu sendiri. Iya, Bu, bahkan saya jadi malas untuk belajar. Apakah semangat belajarmu memang menurun sejak saat itu? Iya, Bu, bahkan saya jadi ogah-ogahan buat ngerjain PR atau untuk buka buku. Selain rasa gagal, apakah ada emosi lain yang kamu rasakan? Saya malu, Bu, sama teman-teman saya. Mereka nilainya bagus-bagus, sedangkan saya cuma bisa diam. Berarti selain tekanan dari dalam diri, kamu juga ngerasa tekanan dari lingkungan sekitar ya? Iya, saya ngerasa kayak saya yang gagal satu-satunya. Kalau kamu bilang saya gagal, menurut kamu apa sih arti gagal itu sebenarnya? Gagal itu kalau kita udah usaha tapi hasilnya tetap jelek dan nggak bisa memenuhi suatu harapan. Kalau begitu, menurut kamu, semua orang yang nilainya jelek itu gagal ya? Enggak juga sih, Bu, tapi saya ngerasanya beda aja. Coba bayangkan teman kamu Rara, biasanya nilainya itu bagus, tapi kali ini nilainya menurun. Apa kamu akan bilang itu gagal? Enggak sih, pasti saya cuma bilang santai aja, mungkin lagi capek. Menarik ya, kamu bisa memberi pemahaman dan pengampunan untuk orang lain, tapi buat diri kamu itu sangat keras. Iya juga ya, Bu. Jadi bisa kita simpulkan bahwa kamu menilai diri kamu itu dengan standar yang lebih keras dari orang lain. Ya, saya belum pernah mikir kayak gitu sih, Bu. Kalau kamu renungkan, apakah benar kamu tidak berusaha? Apakah benar kamu itu payah? Saya belajar, Bu, bahkan sempat begadang. Jadi sebenarnya kamu berusaha sekuat tenaga dengan yang cara kamu tahu ya? Iya, Bu. Kalau begitu, apakah adil kalau kamu menyimpulkan bahwa kamu gagal hanya dari satu hasil ujian? Kalau dipikir-pikir nggak juga sih, Bu. Kalau mau kita ubah kalimat saya gagal dan payah,
menjadi sesuatu yang lebih membangun, kalimat seperti apa yang kamu bisa ucapkan? Mungkin saya belum paham materinya dan harus masih belajar. Bagus sekali, kamu juga bisa tambahkan saya sedang belajar dan saya akan terus mencoba. Saya sedang belajar dan saya akan terus mencoba. Coba kamu ucapkan sekarang dengan suara pelan tapi yakin. Saya sedang belajar dan saya akan terus mencoba. Bagaimana rasanya setelah mengatakan itu? Jadi lebih masuk akal dan sedikit lega sih, Bu. Itulah kekuatan dari bicara kita ke diri sendiri, Elma. Kamu tidak menipu diri, tapi kamu mendukung diri. Saya ingin beri kamu tantangan kecil untuk minggu ini. Apakah kamu siap mencoba? Siap, Bu. Tugasnya, setiap kali kamu merasa malas dan muncul pikiran negatif, langsung tulis pikiran itu dan buat versi positifnya. Di akhir minggu, kita bahas bareng. Baik, Bu. Saya akan catat di buku harian. Mari kita latihan sekarang. Misalnya kamu dapat nilai 55 di pelajaran fisika. Apa pikiran negatifnya? Fisika saya jelek dan saya nggak ada bakat di IPA. Kalau versi positifnya? Mungkin saya belum menguasai fisika, tapi saya akan belajar lebih efektif. Sempurna, itu contoh berpikir yang realistis dan positif. Hari ini kamu sudah banyak sekali menyadari hal penting. Kamu sudah bisa membedakan antara pikiran yang menjatuhkan dan pikiran yang membangun. Bagaimana perasaan kamu sekarang? Saya merasa jadi lebih tenang. Dulu saya nggak sadar, Bu, kalau pikiran saya itu yang bikin saya nambah stres. Dan sekarang kamu tahu, kamu bisa memilih untuk membangun diri, bukan menjatuhkan diri. Terima kasih, Bu. Saya akan terus coba latihan di rumah. Ya, saya percaya kamu bisa. Ingat, satu nilai rendah tidak mencerminkan keseluruhan dirimu. Kamu bukan nilai ujianmu. Kamu adalah proses yang sedang belajar dan bertumbuh. Baik, Bu. Saya jadi lebih semangat. Sekarang kita coba gali sedikit lagi, Elma ya. Bisa ceritakan saat kamu menghadapi rasa malas belajar itu, apa yang biasanya kamu pikirkan atau rasakan saat itu? Saya ngerasa lelah banget sih, Bu. Kadang saya mikir buat apa belajar kalau hasilnya tetap jelek. Kalau kamu dengar suara itu di kepala, bagaimana rasanya dalam hati kamu? Sedih dan frustasi sih, Bu. Rasanya kayak gagal terus. Kalau gitu, bagaimana kalau di saat seperti itu, kamu coba ingat kalimat yang sudah kita buat tadi, saya sedang belajar dan saya akan terus mencoba. Bagaimana jika coba katakan itu saat perasaan malas muncul? Mungkin bisa membantu ya, Bu. Jadi saya nggak terlalu kelihatan nyerah gitu. Itu tujuan kita, Elma, melatih diri supaya tetap semangat walau ada rasa lelah dan kecewa. Ingat, progres kecil tetap berarti. Kalau begitu saya akan coba, Bu. Bagus, selain itu, coba perhatikan juga apa yang bikin kamu lelah. Apakah metode belajarmu sudah efektif atau kamu merasa butuh istirahat lebih baik? Kadang saya belajar ngerjain banyak hal, jadi nggak fokus. Mungkin memang butuh atur waktu yang lebih baik. Mungkin minggu ini kamu bisa buat jadwal belajar yang teratur dan beri waktu istirahat yang cukup. Itu juga bagian dari usaha merawat diri saat belajar. Iya, Bu, saya akan coba atur waktu lebih baik. Satu hal lagi, Elma. Kalau kamu merasa kesulitan dengan materi, jangan ragu mencari bantuan. Bisa dari teman, guru, atau saya. Tidak apa-apa bertanya dan belajar bersama. Terima kasih, Bu. Kadang saya takut kalau bertanya nanti dianggap bodoh. Tidak ada yang bodoh kalau kamu bertanya, Elma. Justru itu langkah yang pintar untuk belajar. Ingat, setiap orang belajar dengan kecepatan dan cara yang berbeda. Saya paham, Bu. Saya akan coba untuk lebih percaya diri. Saya senang mendengarnya. Kita terus berproses bersama. Kalau ada apa-apa, saya selalu siap mendukung kamu ya. Terima kasih, Bu. Saya merasa sangat dibantu hari ini. Sama-sama, Elma. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Kita dengan kabar yang baik dan tentang perjuangan kamu.
Siap Bu, terima kasih. Ya.